Pemirsa, ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari mengaku siap diperiksa oleh polisi soal kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Penyidik Polda Metro Jaya membuka peluang memeriksa Budi Ari Setiadi sebagai saksi kasus judi online. Sama soalnya Pak izin Pak tanggapan Pak mengenai Polda yang pelan-pelan dong. Nanya ntar. Udah. Pak tanggapan Polda yang ingin memeriksa Bapak bagaimana Pak? Kan Bapak Presiden mau ke luar negeri. Ya, pokoknya saya fokus ngurus operasi dan tanda. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi. Bapak siap Pak? Diperiksa Pak? Lalu kita warga negara. Tapi Bapak, apakah bisa dipastikan Bapak tidak terlibat Pak? Tunggu aja dalamnya nggak apa. Kita siap nih. Bapak dipastikan tidak terlibat Pak? Pasti nggak. Berarti siap, pasti nggak terlibat Pak. Bapak kenal nggak Pak Mas 11 pegawai Om Digi yang diperiksa Pak? Tahu lah namanya. Pemirsa, polisi tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa ex-Menkominfo Budi Ari terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Lalu apakah ini bisa menjadi salah satu jalan melacak bandar besar judi online? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya dan pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya. Selamat malam Bang Abraham dan juga Mas Alphonse. Selamat malam. Selamat malam Vera, selamat malam Abraham. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Bang Abraham dulu ya. Bang Abraham, saat Menteri Komdigi dipanggil oleh DPR, mengapa kemudian anggota Dewan itu terfokus mempertanyakan kinerja Budi Ari selaku Menkominfo sebelumnya? Apakah ini sepenuhnya tanggung jawab Menteri Budi Ari menurut dari anggota Dewan? Jadi memang kemarin kenapa saya lontarkan pertanyaan itu, karena sebetulnya Menkom Digi yang sekarang Bu Melty Hafid ini kan barusan dilantik ya menjadi menteri. Ya. Sedangkan Dirjen Aptika yang ada di Kemenkom Digi ini sekarang ini adalah stok lama. Itu kenapa saya mau tanyakan proses dan mekanismenya. Tujuannya apa? Tujuannya sebetulnya agar tidak diulangi kembali mekanisme proses pemblokiran situs yang ngawur ini, yang kacau ini dilanjutkan di Komdigi yang baru di bawah kepemimpinan Bu Melty Hafid. Kenapa saya lontarkan itu? Karena saya mempunyai keyakinan dirjennya sendiri tidak paham terkait formil aturan cara pemblokiran situs. Kenapa saya bisa bilang dirjennya tidak paham? Karena dari zamannya menterinya Pak Joni Plate dan Budi Ari, dan ini ada perbedaan formil tata cara pemblokiran situs yang saya duga ini adalah perbuatan melawan hukum. Padahal tata cara pemblokiran situs tersebut sudah diatur dalam Permenkominfo nomor 19 tahun 2014. Itu pun harus diupdate karena itu sudah tahun 2014. Karena ini masalah teknologi ya, makanya dari itu saya kemarin menanyakan pertanyaan seperti itu, dan fokus saya memang bukan kepada Kemenkomdigi tapi Kemenkominfo karena pada waktu itu namanya masih Kemenkominfo. Ya. Kira-kira begitu. Ya, tapi menurut Anda apakah memang sekedar tidak paham dengan mekanisme pemblokiran itu atau ada unsur kesengajaan? Nah, pilihannya memang cuma dua. Antara memang ini mereka sebagai pelaku atau mereka terlalu bodoh. Pilihannya cuma dua doang. Karena menurut saya sangat gini ya, kalau misalnya kita sebut 1-2 orang itu oknum. Tapi kalau ini sudah menjadi sistem yang melekat, apalagi yang tertangkap sampai 16 orang, sangat susah kalau kita bilang ini bukan sistem yang melekat di Kemenkominfo ya pada waktu itu. Itu kenapa saya ingin menggali lebih dalam. Sampai mana sih? Tadi saya juga bicara ke Setelah Bang menggali Alphonse apa juga. kesimpulannya Bang Abraham? Apa? Setelah menggali kemudian apa kesimpulan yang Anda tarik? Kesimpulan ya saya kalau kita benar-benar mau serius ya mewujudkan asta-cita Bapak Prabowo Subianto yang di dalamnya salah satunya adalah pemberantasan judol, ya kita harus mendukung langkah Polri untuk memeriksa siapapun yang terlibat. Memeriksa siapapun yang terlibat dan menerapkan prinsip
equality before the law. Artinya semuanya sama di hadapan hukum. Kira-kira seperti itu. Saya ke Mas Alphonse. Mas Alphonse, mungkinkah mekanisme pemblokiran saja tidak tahu dari kementerian yang harusnya menangani untuk memblokir judi online itu? Jadi bukan situs judi online yang diblokir, tapi justru WordPress yang diblokir. Ya, kalau kita sudah lihat apa yang terjadi hari ini ya sebenarnya itu pertanyaannya sudah tidak relevan. Memang manusianya yang sudah menjadi kelemahan ya. Jadi di dalam satu sistem sebaik apapun, dalam sistem komputer, dalam sistem security, jika sudah tidak bisa dijebol, maka yang akan dijebol ya manusianya ya. Kenapa? Karena manusia itu titik terlemahnya gitu loh. Jadi kemarin mereka blokir WordPress atau apa, ya mungkin itu menjadi pertanyaan dan menjadi ya bahan lelucon lah. Nah, tapi kita harapkan itu kan kita berikan untuk supaya disempurnakan, diperbaiki. Tapi ya rupanya yang terjadi di belakang lebih parah lagi ya. Jadi ini malah harusnya melindungi masyarakat dari situs-situs judi online. Ini malah melindungi situs-situs judi online ini untuk mendapatkan kepentingan pribadi, keuntungan finansial, tetapi menghancurkan masyarakat Indonesia. Dan ini luar biasa parah. Jadi menurut Anda tidak masuk akal ya? Tidak masuk akal ketika kementerian tidak paham bagaimana cara memblokir situs judi online? Sedemikian banyak orang pintar di kementerian, dari dirjen-dirjen itu orang pintar semua. Dan kita ngobrol juga mereka mengerti itu praktisi semua. Kalau sampai tidak mengerti rasanya ya perlu dipertanyakan sih, harusnya sih tidak begitu ya. Saya kemudian ke Bang Abraham. Bang Abraham, dari Menteri Komdiji kemudian berharap adanya keterbukaan dari kementerian lain juga gitu ya untuk bersih-bersih, karena judul ini kan sudah sangat menyentuh berbagai lini, bukan hanya masyarakat tetapi juga unsur dari kementerian maupun pemerintah. Menurut Anda ini akan terjadi, betul-betul komitmen bersih-bersih itu akan terjadi atau tetap akan tebang pilih nantinya? Kebetulan saya ini anggota DPR RI yang barusan terpilih tahun 2024-2029. Saya juga mengikuti paparan Bapak Prabowo di Kemenhan, dan saya melihat keseriusan Bapak Presiden dalam memberantas dan menerapkan ke-8 Astacita itu untuk memperoleh goal yang diinginkan. Dan saya yakin, saya optimis, saya cukup optimis. Apalagi ini barusan berapa hari sejak Presiden dilantik ya, barusan 1 bulan bahkan. Jadi saya sangat optimis ke depan, ini kita akan punya masa depan yang baik. Ya. Oke, Bang Abraham, dari pernyataan Menteri itu mungkin tidak ada kementerian lain yang juga terlibat sebetulnya ikut menutupi judi online ini. Contohnya apa? Ya seperti kementerian lain ya, karena begini, kalau kita menyimak pernyataan dari Menteri Polkam gitu ya, bahwa ada komitmen bersih-bersih itu akan dilakukan, mungkin itu akan dilakukan secara menyeluruh menurut Anda? Iya, kan di sini pintu masuknya hanya di Menkominfo ya untuk situs. Saya nggak melihat kementerian yang lain, dan kapasitas saya bicara sebagai Komisi 1 saya hanya bisa komen di mana yang menjadi mitra kerja Komisi 1 yaitu adalah di Kominfo. Tapi dengan Polri memberantas ini bahkan sampai ke akar-akarnya, ini menunjukkan komitmen dari Polri sendiri untuk penegakan hukum terhadap judi online. Ini yang betul-betul kami apresiasi. Sedangkan untuk Kominfo ya ini perlu perlu dirombak ulang kalau saya bilang. Menurut saya harus di-reset ulang, bahkan perlu dibentuk peraturan Menteri Komunikasi yang baru terkait dengan formil pemblokiran situs yang baru, yang updated. Karena formilnya itu tahun 2014 yang terakhir. Jadi kita perlu melakukan pembaharuan. Itu yang berusaha saya sampaikan kemarin, tapi
saya belum mendapatkan jawaban yang puas dari Dirjen Aptika kemarin. Saya kemudian ke Mas Alphonse. Mas Alphonse, upaya untuk bersih-bersih ini dan memberantas judi online tentu kemudian diharapkan dapat mengejar dan menangkap bandar judinya. Tapi kan sejauh ini yang disampaikan bandar judi itu ada di luar negeri. Mudah tidak sih untuk menangkap sebetulnya bandar judi online? Bisakah dengan follow the money kemudian bisa menangkap bandarnya di luar negeri yang selama ini dalihnya adalah sulit untuk ditangkap? Follow the money itu bagus, tapi menangkap bandar judi itu tidak memecahkan masalah. Jadi ibaratnya Anda lihat kartel narkoba, ada gembongnya ditangkap, tetapi ada demand, ada supply, ada keuntungan yang tinggi, dalam waktu singkat gembongnya akan berganti. Nah, sama juga dengan judi online ini. Bandarnya ditangkap, tetapi ada demand, ada supply, akan ada yang menggantikan bandar tersebut. Jadi itu bukan solusi dari masalah. Itu solusi jangka menengah dan jangka pendek. Maksudnya bagaimana Kominfo melakukan blokir, PPATK, kepolisian, lalu melakukan penelusuran, kepolisian menangkapi, kalau ketemu bandar ditangkap, tapi walaupun ditangkap, jebloskan penjara, hukum berat juga, itu tidak menjamin bahwa judi online ini akan hilang gitu loh. Bagaimana judi online itu akan hilang? Solusi jangka panjang. Solusi jangka panjangnya adalah literasi digital dan literasi finansial ke masyarakat menengah bawah. Itu tetapi jangka panjang, nggak bisa. Maka itu sementara blokir jangka pendek, penegakan hukum, penelusuran maninya, alur uangnya, itu PPATK, solusi jangka menengah, nah solusi jangka panjangnya dijalankan seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara menjalankan solusi jangka pendek dan jangka menengah secara efektif? Sebenarnya mudah. Saya juga heran, kenapa nih setengah tahun ini ngap-ngapan gitu. Ya. Just follow the ads. Bukan follow the money, follow the ads. Tiap kali ada iklan judi online, buat tim Satgas yang khusus untuk menelusuri iklan ini, klik aja, bilang mau ikut. Akan keluar nomor WA-nya kan, dia kontaknya. Akan habis itu kontak nomor WA-nya, akan keluar, nih setor ke rekening ini. Itu udah dapat satu nomor WA, kasih ke polisi. Dapat nomor rekening, telusuri ke bank, PPATK, lihat-lihat dananya. Habis itu tim main, waktu bermain akan ketahuan servernya. Server yang sebenarnya, server ini kurang dari 10. Jadi kalau misalnya servernya yang diblokir, bukan iklannya yang diblokir, iklan diblokir mau laporan semanis apapun, 2 juta iklan, 2 juta iklan judul diblokir. Servernya nggak didiemin. Ya sama aja bohong gitu. Ini sebenarnya sangat mudah kok, itu 3 langkah itu. Jadi follow the ads, kamu dapat nomor WA-nya, kamu dapat rekeningnya, telusuri PPATK, yang ketiga kamu dapat servernya, harusnya itu bisa ditekan semaksimal mungkin. Saya nggak bilang judi online bisa dibasmi, nggak mungkin. Jadi prostitusi, judi di dunia ini nggak mungkin kita bisa basmi 100%, tapi kita bisa tekan semaksimal mungkin. Kalau memang ada komitmennya harusnya bisa begitu ya. Dan tadi follow the apps itu jadi kuncinya. Terima kasih Mas Alphonse dan juga Bang Abraham sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.